terus dikembangbiakan, dan dari hasil itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup agar tidak ya beternak itu hanya sekedar teori. Jadi ini beternak bukan hanya sekedar teori, tapi beternak adalah sebuah profesi yang kami jalankan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para pecinta kambing dan domba. Selamat datang di Anak Kandang Farm. Oke, hari ini kita lihat ya, ini jadwalnya makan sore. Oke, today kita bakalan cerita tentang peternakan. Apa ya, tentang peternakan apa yang kita bakal cerita. Ini buat bahas beberapa komentar netizen ya di YouTube ya, terkait apakah kalau berternak kambing dan domba itu sebenarnya cukup menguntungkan atau tidak. Nah, ini jadi sedikit pertanyaan yang banyak yang ditanyakan ya, mungkin tidak secara eksplisit atau secara langsung terkait apakah benar-benar menguntungkan atau tidak. Tapi untuk di beberapa video saya itu kita ada bahas tentang skema titip angon ya, yang saya menghitung bagaimana kalau kita beternak kambing dan domba itu bisa menguntungkan. Ini menjadi apa yang namanya ya, banyak komentar yang sinis, komentar yang bertanya mungkin lebih banyak karena ketidaktahuan ya, atau tidak paham tentang bagaimana sebenarnya industri kambing dan domba itu sendiri. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini, tentang industri kambing dan domba yang kami jalankan ya, bagaimana kita memperbanyak, membiakkan atau membreedingkan kambing, terus bisa mampu menghasilkan anakan-anakan yang sehat, yang cukup nanti untuk terus dikembangbiakan, dan dari hasil itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup agar tidak ya beternak itu hanya sekedar teori. Jadi ini beternak bukan hanya sekedar teori, tapi beternak adalah sebuah profesi yang kami jalankan, teman-teman. Konsep breeding itu sendiri sebenarnya semua orang di Indonesia tahu caranya. Ada ini jantan 1 ekor, ada betina beberapa ekor, dikawinkan nanti punya anak. Semua orang bisa punya, semua orang bisa punya ternak, tapi tidak semua orang bisa beternak dengan baik dan benar. Nah, itu perlu ini juga dipahami. Semua orang bisa punya ternak, tapi belum tentu semua orang bisa beternak dengan baik dan benar. Nah, semua orang merasa bisa beternak dan semua orang merasa paham tentang peternakan. Ini yang sedikit perlu kami share ya. Bukan bermaksud menggurui, tapi ternyata beternak tidak segampang itu. Nah, beberapa orang mungkin pernah gagal beternak sehingga terlalu pesimis, terlalu menganggap, wah, apakah masih menguntungkan konsep yang kami tawarkan pada konsep titip angon atau yang kami terapkan di Anak Kandang Farm sendiri dengan realitanya. Nah, kita bukan hanya sekedar ngomong, kita lakukan. Ini kambing-kambing kami. Jadi ini bukan hanya sekedar cerita, teman-teman. Ini bukan hanya sekedar ngomong. Untuk melaksanakan peternakan yang baik dan benar, terutama ada 5 hal fondasi yang perlu teman-teman pahami tentang bagaimana sih harus memulai beternak. Nah, ini 5 fondasi ini yang mungkin perlu ditulis nih bagi teman-teman yang selalu mengikuti akun YouTube-nya Anak Kandang Farm. Pertama, teman-teman, supaya teman-teman tidak banyak salah kaprah, tidak banyak mengeluhnya dan tidak banyak sinisnya, beternak itu yang pertama adalah perlu ilmu dan mentor yang benar. Jadi beternak itu bukan hanya secara tradisional, tapi perlu ilmu, sains, dan teknologi, teman-teman. Harus punya ilmu. Kalau misalkan ilmunya masih dikit,
carilah mentor, carilah lingkungan asosiasi peternakan yang mau berbagi ilmu kepada teman-teman, dan belajarlah yang banyak supaya tidak salah paham atau salah kaprah di bidang peternakan itu sendiri. Contohnya ilmu buat apa? Ilmu pakannya, gimana pakannya biar nggak kembung, gimana pakannya tidak membuat ternaknya makin kurus, gimana pakannya murah, efektif, efisien. Nah, itu yang perlu teman-teman belajar. Gimana cara-cara ngambilnya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Cari gurunya, gabung komunitas, datangi peternakan yang sudah settle. Nah, yang kedua, teman-teman, fondasi yang kedua, teman-teman harus mempunyai dan memahami ilmu pakan ternak. Bukan ilmu pakan, teman-teman harus mempunyai lahan. Nah, ini fondasi yang kedua, harus punya lahan bank pakan yang baik. Nah, teman-teman, ini kebetulan ada kambing yang keprosok nih. Nah, ini keprosok. Fondasi yang kedua ya, tadi yang mau saya lanjutkan adalah harus punya lahan dan bank pakan yang cukup untuk jumlah ternak yang kita miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus memahami, ini yang ketiga, memahami cara membuat kandang yang baik dan benar. Nah, kandang ini jangan dianggap sepele. Kandang atau sistem peternakan yang baik dan benar, kalau baik dan benar kandangnya bakalan membuat ternak itu tumbuh sehat, kerjanya gampang, nggak ada penyakit, serta alur kerja atau flow kerjanya jadi lebih gampang. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, teman-teman harus memilih genetik yang baik dan benar. Kalau mau breeding, pilihlah jantan yang besar, jantan yang baik genetiknya, yang kalau nanti punya anak daya jualnya tinggi. Terus indukan yang besar, ambingnya nggak masalah, bobot badannya baik, tidak ada penyakit dan sebagainya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Pondasi keempat. Nah, pondasi kelima itu adalah teman-teman harus memahami jenis-jenis penyakit di bidang industri kambing dan domba dan cara pencegahannya. Nah, itu ada 5 jenis fondasi yang teman-teman harus pahami untuk teman-teman bisa memiliki peternakan yang baik. Ini kita bukan menggurui, tapi hanya sedikit sharing supaya tidak kaprah tentang dunia industri peternakan. Yang pertama, harus punya ilmu dan komunitas atau mentor yang baik. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai lahan atau bank pakan yang cukup untuk peternakannya. Terus yang ketiga, teman-teman harus mempunyai perkandangan atau sistem kandang yang baik yang mensupport sistem peternakannya. Yang kelima, teman-teman harus memahami jenis-jenis penyakit ternak dan cara pencegahannya. Ini 5 pondasi yang saya rasa semua peternak harus punya supaya tidak salah kaprah lagi nih. Nah, kalau nanti komentar apa lebih baik memahami itu dulu supaya kita nanti bisa berdiskusi yang lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, lebih asik lagi. Saya bisa share ilmu yang lebih banyak lagi, pengalaman yang lebih banyak lagi. Nah, ini pejalan-jalan. Itu 5 pondasi ini saya harap bisa jadi satu bekal buat teman-teman yang mendalami industri kambing dan domba. Itu saja mungkin ya, kita udah share keliling-keliling hari ini. Hari ini jadwal makan sore, saya vlognya biasanya sore. Teman-teman udah familiar dengan ini ya, suasana di anak kandang farm seperti ini setiap hari. Semoga ini 5 pondasi ini bisa jadi ilmu yang baik buat kita bersama. Walaupun ini sedikit ada
apa ya, mangkel atau seperti apa ya, komentarnya sedikit ini ya, sedikit jahat di kolom komentarnya YouTube kita. Tapi cukup untuk hari ini, kita terus berbagi. Selamat sore, salam dari kami tim Anak Kandang Farm Sidoarjo, Jawa Timur.